kembali lagi bersama your study partner, Let's Study. Hari ini kita akan belajar tentang penalaran deduktif dengan subtes simpulan logis. Simpulan logis ini materi yang kelihatannya rumit, padahal kalau studymates sudah paham konsepnya, materi ini bisa jadi materi paling gampang di penalaran umum. Nah, di video kali ini, aku akan ngebahas tentang rumus-rumus simpulan logis, tips-tipsnya, dan juga soal-soalnya. Nah, StudyMates, bahan pembelajaran ini dibiayai oleh BDI PT Infomedia Nusantara. Nah, sebelum kita mulai belajar, aku mau perkenalan dulu nih StudyMates. Perkenalkan, nama aku Syakira Naura Husna atau biasa dipanggil Nara. Aku dari jurusan Produksi Media, Fakultas Vokasi Universitas Indonesia Angkatan 2023. Nah, sekilas tentang aku sendiri adalah alumni program akselerasi waktu SMP, jadi aku cuma 2 tahun belajar di SMP. Selain itu, aku juga alumni SMA Negeri 99 Jakarta, di mana SMA 99 tuh SMA dengan ranking ke-67 berdasarkan data dari LTMPT. Selama SMA kemarin, aku juga ngikutin 3 bimbel, yaitu GO, Konstanta yang datang ke sekolahku, dan aku juga langganan ruang guru selama kurang lebih 4 bulan. Aku juga dulunya anak study tweet, kalau kalian tahu, dan aku cukup aktif di sana. Jadi, materi yang bakal aku ajarin kali ini, aku ambil berdasarkan pengetahuan aku selama bimbel di 3 tempat itu, serta materi-materi yang dulu sering beredar di Twitter. Di sini aku berhasil lulus UTBK dengan skor 755,31 untuk PU dan 730,77 untuk PBM. So, kita langsung masuk aja ke materinya. Kalimat majemuk. Apa sih kalimat majemuk itu? Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari 2 atau lebih kalimat tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung tertentu. Kata hubungnya ada apa aja sih, Kak? Nah, kata hubung yang bakal kita bahas ada 4, yaitu konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Nah, kita masuk ke kata hubung yang pertama, yaitu konjungsi. Konjungsi di sini dicirikan dengan kata dan, serta disimbolkan dengan simbol ini. Nah, untuk mempermudah study mates, untuk mengingat simbolnya, ingat-ingat aja nih, kalau kata dan, kan dia ada huruf A di tengah. Nah, huruf A ini mirip banget sama simbol konjungsi. Nah, contoh dari konjungsi itu gimana sih, Kak? Nih, contohnya. P menyatakan bahwa ayah makan bakso. Q menyatakan bahwa ayah minum es teh manis. Nah, kalau P dan Q berarti ayah makan bakso dan minum es teh manis. Nah, kata hubung selanjutnya yaitu disjungsi. Disjungsi dicirikan dengan kata atau dan disimbolkan dengan simbol ini. Sekali lagi, untuk mempermudah mengingat simbolnya dan biar nggak ketuker sama simbol konjungsi karena mereka mirip-mirip sebenarnya. Ingat-ingat aja, kalau kata atau, kan dia ada huruf U di akhir kata. Nah, huruf U ini mirip sama simbol dari disjungsi. Nah, contoh dari disjungsi itu gimana sih, Kak? Kalau tadi konjungsi jadinya ayah makan bakso dan ayah minum es teh manis. Kalau menggunakan disjungsi jadinya ayah makan bakso atau minum es teh manis. Jadi artinya ayah bisa mengonsumsi dua-duanya atau salah satunya aja. Beda sama konjungsi yang artinya ayah harus mengonsumsi dua-duanya, bakso sama es teh manis. Kata hubung selanjutnya yaitu implikasi. Implikasi sendiri dicirikan dengan kata jika maka dan disimbolkan dengan simbol tanda panah kayak gini atau kayak gini. Nah, contoh dari implikasi bisa dilihat di sini. Nah, dengan pernyataan begini, maka implikasinya adalah jika ayah makan bakso, maka ayah minum es teh manis. Jadi kalau ayah makan bakso, pasti ayah minum es teh manis. Nah, ada beberapa bentuk lain dari implikasi, yaitu converse, inverse, dan juga kontraposisi.
Untuk converse sendiri artinya adalah jika Q maka P, jadi dibalik. Terus untuk inverse artinya jika negasi P maka negasi Q, jadi dinegasikan. Apa itu negasi, Kak? Nah, ini nanti kita akan bahas setelah ini. Lanjut, untuk kontraposisi artinya jika negasi Q maka negasi P. Jadi gabungan dari converse dan inverse. Udah dibalik, dinegasikan. Nah, contohnya gimana sih, Kak? Bisa dilihat di sini. Di sini ada pernyataan, jika ayah makan bakso, maka ayah minum es teh manis. Pertanyaannya adalah, apa inverse dari pernyataan berikut? Nah, inverse kan artinya pernyataan ini dinegasikan dua-duanya. Jadi, kesimpulannya adalah jika ayah tidak makan bakso, maka ayah tidak minum es teh manis. Gitu. Nah, lanjut. Kata hubung yang terakhir adalah biimplikasi. Sebenarnya biimplikasi ini jarang muncul di UTBK. Tapi untuk jaga-jaga aja, tetap kita pelajarin di sini. Biimplikasi sendiri dicirikan dengan kata jika dan hanya jika, serta disimbolkan dengan simbol ini, tanda panah tapi mengarah ke dua-duanya. Nah, contoh dari biimplikasi bisa dilihat di sini. Dengan pernyataan ini, jadinya adalah ayah makan bakso jika dan hanya jika ayah minum es teh manis. Jadi kalau ayah makan bakso, maka ayah minum es teh manis. Begitu juga sebaliknya, jika ayah minum es teh manis, maka ayah makan bakso. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang namanya ingkaran dan ekuivalensi. Apa sih ingkaran itu? Ingkaran atau negasi adalah penyangkalan dari suatu pernyataan. Simbol dari negasi itu seperti ini. Terus kalau ekuivalensi itu apa, Kak? Kebalikannya dari negasi, ekuivalensi berarti sebanding atau sama. Simbolnya seperti ini. Nah, di bawah ini ada contoh dari ingkaran. Misal, pernyataannya adalah adik mendapatkan ranking 1 di sekolahnya. Berarti, jika dinegasikan, artinya jadi adik tidak mendapatkan ranking 1 di sekolahnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas ingkaran serta ekuivalensi dari masing-masing kata hubung. Pertama, ingkaran dari kalimat berkonjungsi. Rumusnya, ingkaran dari negasi P dan Q adalah negasi P atau negasi Q. Jadi, kalau kita punya P dan Q sebagai pernyataan, contohnya kayak di layar, ada adik sedang bermain ini sebagai P, dan kakak sedang belajar ini sebagai Q. Nah, jika dinegasikan jadinya seperti apa? Jadinya adik tidak sedang bermain atau kakak tidak sedang belajar. Jadi P-nya dinegasikan, Q-nya dinegasikan, dan-nya dirubah jadi atau. Coba aku kasih contoh lain ya. Misal pernyataannya Ari sedang bermain bola dan Rina tidak sedang bermain bola. Maka negasinya adalah Ari tidak sedang bermain bola atau Rina sedang bermain bola gitu. Nah, lanjut ada ingkaran dari kalimat berdisjungsi. Rumusnya adalah ingkaran dari negasi P atau Q adalah negasi P dan negasi Q. Jadi kalau kita lihat contohnya, ada pernyataan ibu membeli buah sebagai P atau ibu membeli sayur sebagai Q. Jika pernyataan ini dinegasikan, maka jadinya adalah ibu tidak membeli buah dan tidak membeli sayur. Jadi P dan Q keduanya dinegasikan dan kata ataunya dirubah menjadi dan. Nah, ini biar kalian lebih mudah menghafalnya. Jadi, ingkaran dari kata dan adalah atau, dan ingkaran dari kata atau adalah dan. Jadi tinggal dibalik aja, terus pernyataannya dinegasikan. Nah, selanjutnya ada ekuivalensi dari kalimat berimplikasi. Rumusnya adalah jika P maka Q, ekuivalen atau sama dengan jika negasi Q, maka negasi P juga ekuivalen atau sama dengan negasi P atau Q. Jadi mereka bertiga ini artinya sama ya, study mates. Nah, di sini ada contoh pernyataannya.
Jika kakak membeli wortel, ini sebagai P, maka ibu memasak sop ini sebagai Q. Pernyataan ini ekuivalen dengan jika ibu tidak memasak sop, maka kakak tidak membeli wortel. Jadi dibalik dan dinegasikan. Nah, pernyataan ini juga ekuivalen dengan kakak tidak membeli wortel atau ibu memasak sop. Negasi P atau Q. Intinya, mereka bertiga ini punya arti yang sama. Jadi, di soal-soal tertentu, kalau kalian menemukan pernyataan yang seperti ini, bisa kalian ubah-ubah untuk menemukan jawabannya. Contohnya gimana tuh, Kak? Nah, nonton dulu sampai habis, nanti aku akan kasih contoh soalnya di akhir video. Nah, selain ekuivalensi dari kalimat berimplikasi, ada juga ingkaran dari kalimat berimplikasi. Rumusnya apa tuh, Kak? Rumusnya, ingkaran dari jika P maka Q adalah P dan negasi Q. Nah, untuk lebih gampang hafalnya, kalian masih ingat kan tadi kalimat berimplikasi ekuivalen sama apa aja? Ada jika negasi Q, maka negasi P, dan ada juga negasi P atau Q. Nah, yang negasi P atau Q ini, jika kita negasikan, maka jadinya adalah ini, P dan negasi Q. Masih ingat kan materi ingkaran pada kalimat berdisjungsi? Nah, ini pakai konsep yang itu. Kalau kalian udah lupa, coba balik lagi ke materinya dan dipahami lebih dalam lagi deh. Nah, contoh dari ingkaran pada kalimat berkonjungsi itu, jadi aku rajin belajar ini sebagai P, dan aku ikut olimpiade ini sebagai Q. Jika dinegasikan, maka jadinya P dan negasi Q. Hasilnya, aku rajin belajar dan tidak ikut olimpiade. P dan negasi Q. Nah, selanjutnya ada ekuivalensi dari kalimat berbiimplikasi. Sekali lagi, biimplikasi ini jarang keluar di soal UTBK maupun TOTO. Jadi, kalau misal kalian gak mau pelajarin juga nggak apa-apa, tapi kalau kalian pelajarin lebih bagus lagi. Nah, jadi rumus ekuivalensi dari biimplikasi adalah P jika dan hanya jika Q ekuivalen dengan negasi P atau Q dan P atau negasi Q. Ekuivalen juga dengan P dan Q atau negasi P dan negasi Q. Rumusnya agak panjang, tapi kalau kalian perhatiin, ini ada patternnya. Biimplikasi ini kan dibaca dengan P jika dan hanya jika Q. Atau bisa juga dibaca jika P maka Q dan jika Q maka P. Jadi berlaku untuk keduanya. Nah, dari yang udah kita bahas sebelumnya, kita bisa tahu kalau jika P maka Q itu ekuivalen dengan negasi P atau Q. Jadi sebenarnya rumus biimplikasi yang ini itu adalah bentuk lain dari jika P maka Q dan jika Q maka P gitu. Nah, contoh dari ekuivalensi pada kalimat berbiimplikasi itu adalah Ani pergi ke pantai jika dan hanya jika ayahnya libur. Ini sebagai P, ini sebagai Q. Pertanyaan ini ekuivalen dengan Ani tidak pergi ke pantai atau ayahnya libur dan Ani pergi ke pantai atau ayahnya tidak libur. Ekuivalen juga dengan Ani pergi ke pantai dan ayahnya libur atau Ani tidak pergi ke pantai dan ayahnya tidak libur. Nah, yang terakhir ada ingkaran dari kalimat berbiimplikasi. Rumus ingkarannya adalah negasi dari P jika dan hanya jika Q adalah P dan negasi Q atau negasi P dan Q. Ekuivalen juga dengan negasi P atau negasi Q dan P atau Q. Kalau kalian gak mau ngafalin rumus panjang ini, cukup hafalin rumus ekuivalensi biimplikasi aja, terus kalian ingat konsep ingkaran dari konjungsi dan disjungsi. Nah, contoh dari ingkaran pada kalimat biimplikasi itu, Ani pergi ke pantai, ini P-nya, jika dan hanya jika ayahnya libur, ini Q-nya. Ingkarannya adalah Ani pergi ke pantai
dan ayahnya tidak libur, atau Ani tidak pergi ke pantai dan ayahnya libur. Ekuivalen juga dengan Ani tidak pergi ke pantai atau ayahnya tidak libur, dan Ani pergi ke pantai atau ayahnya libur. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini yang paling sering keluar di soal UTBK. Jadi, penarikan kesimpulan ini ada beberapa cara, yaitu ada modus ponens, ada modus tollens, dan yang ketiga ada modus silogisme. Nah, di sini kita akan bahas masing-masingnya. Yang pertama ada modus ponens. Rumus dari modus ponens itu, premis satunya jika P maka Q, premis duanya P maka kesimpulannya adalah Q. Jadi, jika P maka Q, premis keduanya P, maka kesimpulannya adalah Q. Lalu juga jika P maka Q, jika premis duanya negasi P, maka tidak dapat ditarik kesimpulan. Nah, gimana tuh contohnya, Kak? Aku masih kurang paham deh soal modus ini. Oke, kita lanjut ke contohnya. Nah, ini dia contoh dari modus ponens. Jadi, jika ada premis, jika hari ini hujan, maka aku akan memakai payung. Hari ini hujan adalah P-nya, dan aku memakai payung adalah Q-nya. Lalu ada premis duanya, yaitu hari ini hujan. Kesimpulannya adalah aku memakai payung, karena tadi rumusnya adalah jika P maka Q, premis keduanya P, maka kesimpulannya adalah Q. Ini adalah contoh yang kedua. Jika premis satunya adalah jika aku terjatuh, maka kakiku berdarah. Aku terjatuh adalah P-nya dan kakiku berdarah adalah Q-nya. Lalu premis keduanya, aku tidak terjatuh, berarti negasi P. Kesimpulannya adalah tidak dapat ditarik kesimpulan. Karena tadi rumusnya adalah jika P maka Q, premis keduanya negasi P, maka kesimpulannya adalah tidak bisa ditarik kesimpulan. Nah, selanjutnya kita masuk ke modus tollens. Rumus dari modus tollens adalah jika premis satunya jika P maka Q, premis duanya negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Lalu rumus lainnya, jika premis satunya jika P maka Q, dan premis keduanya adalah Q, maka kesimpulannya tidak dapat ditarik kesimpulan. Ini N. Maaf. Nah, ini dia contoh dari modus tollens. Jadi, premis satunya adalah jika Ari masuk sekolah, maka ia sudah sembuh. Ari masuk sekolah adalah P, dan ia sudah sembuh adalah Q. Premis keduanya adalah Ari belum sembuh, berarti negasi Q. Ia sudah sembuh, Ari belum sembuh, negasi Q. Maka kesimpulannya adalah Ari tidak masuk sekolah. Kesimpulannya negasi P, karena tadi rumusnya jika P maka Q, premis keduanya negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Nah, ini dia contoh soal yang kedua. Jadi premis pertamanya adalah jika Mirna membeli kopi, maka uangnya habis. Jadi Mirna membeli kopi adalah P dan uangnya habis adalah Q. Lalu premis keduanya adalah Mirna tidak membeli kopi, berarti negasi P. Kesimpulannya adalah tidak dapat ditarik kesimpulan. Karena tadi jika P maka Q, premis keduanya negasi P, maka tidak dapat ditarik kesimpulan. Selanjutnya, modus yang terakhir ada modus silogisme. Rumusnya adalah jika premis satunya jika P maka Q, premis duanya jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Begitu juga dengan seterusnya. Jadi jika P maka Q, jika Q maka R, jika R maka S, maka kesimpulannya adalah jika P maka S, jika P maka S, dan seterusnya. Ini dia contoh dari modus silogisme. Jadi premis satunya adalah jika aku mendapat uang, maka aku membeli makan. Jadi aku mendapat uang adalah P, dan aku membeli makan adalah Q. Lalu premis keduanya adalah jika aku membeli makan, maka aku kenyang.
Aku membeli makan adalah Q, aku kenyang adalah R. Maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Berarti jika aku mendapatkan uang, maka aku kenyang. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soal. Buat study mates yang belum megang kertas atau coret-coretan buat ngerjain soalnya, boleh diambil dulu karena kita bakal ngerjain latihan soalnya. Nah, dari setiap soal aku akan kasih waktu 2 menit untuk mengerjakan soalnya, jadi maksimalin waktunya semaksimal mungkin. Nah, 2 menit dimulai dari sekarang. Nah, udah 2 menit, sekarang waktunya kita bahas. Jadi di sini ada pernyataan-pernyataan dan kita diminta untuk mencari kesimpulan yang paling tepat. Nah, di sini kita bisa lihat dulu pernyataannya. Jika ibu membeli permen, maka adik memakannya. Maka adik memakannya. Jika adik memakannya, maka giginya sakit. Jika giginya sakit, maka ia pergi ke dokter. Di sini adik tidak pergi ke dokter gigi. Nah, dari wara-wara ini sebenarnya kita sudah kelompokkan menjadi ini P, ini Q, ini R, dan ini S. Nah, kalau pernyataannya kayak gini berarti kita pakai modus yang mana? Kita pakai modus silogisme yang jika P maka Q, jika Q maka R, jika R maka S, maka kesimpulannya adalah jika P maka S. Kesimpulan. Nah, begitu juga dengan yang ini. Di sini kan kita bisa lihat jika P maka Q, jika Q maka R, dan jika R maka S. Lalu ini apa? Adik tidak pergi ke dokter gigi. Berarti ini adalah negasi S. Nah, pertama kita ambil dulu kesimpulannya. Jika ibu membeli permen, maka adik memakannya. Jika adik memakannya, maka giginya sakit. Jika giginya sakit, maka ia pergi ke dokter di gigi. Nah, kalau premisnya kayak gini, berarti kesimpulannya adalah jika P maka S. Berarti kesimpulannya adalah jika ibu membeli permen, maka ia pergi ke dokter gigi.
Iya, ini maksudnya adik ya. Maka adik pergi ke dokter gigi. Nah, adik tidak pergi ke dokter gigi. Berarti negasi S. Nah, kalau udah kayak gini, bisa kita pakai yang namanya modus tollens. Jadi, kalau modus tollens tadi kan informasinya gini, jika P maka Q, premis keduanya negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Ini juga sama, jika P maka S, jika P maka S, terus premisnya negasi S, maka kesimpulannya adalah negasi P. Nah, jadi di sini kita tahu kesimpulannya adalah negasi dari jika ibu membeli permen, yaitu ibu tidak membeli permen. Jadi jawabannya yang A. Nah, ini dia latihan soal yang berikutnya. 2 menit dimulai dari sekarang. Nah, udah 2 menit, sekarang waktunya kita bahas. Jadi di sini ada jika Yeonjun belajar menari, maka ia akan menjadi idol yang hebat. Yeonjun tidak menjadi idol yang hebat atau ia memenangkan penghargaan. Yeonjun belajar menari. Terus di sini kita disuruh untuk mencari kesimpulan dari premis-premis ini. Nah, Yeonjun belajar menari kita tulis sebagai P. Ia akan menjadi idol yang hebat kita tulis sebagai Q. Ini juga Q dan ini adalah R. Nah, jika Yeonjun belajar menari, maka ia akan menjadi idol yang hebat. Berarti ini kita bisa tahu, kita tulis jika P maka Q. Terus yang ini apa? Yang ini adalah negasi Q atau R. Nah, bentuk seperti ini itu ekuivalensi dengan jika Q maka R. Nah, kalau kalian lupa, kalian bisa balik lagi, tonton videonya lagi, karena bentuk seperti ini itu ekuivalensi dengan jika Q maka R. Kalau misalnya tadi aku bahasnya kan negasi P atau R ekuivalensi dengan jika P maka Q. Nah, ini juga sama, cuma beda huruf aja. Jadi, di sini kita bisa tulis, jika Yeonjun menjadi idol yang hebat, maka
Ia memenangkan penghargaan. Nah, di sini ditulis bahwa Yeonjun belajar menari. Jadi kita pakai modus silogisme yang jika P maka Q, jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Nah, Yeonjun belajar menari berarti kesimpulannya adalah ia memenangkan penghargaan. Ini Q, ini R. Nah, ini dia latihan soal terakhir, 2 menit dimulai dari sekarang. Nah, udah 2 menit, sekarang waktunya kita bahas. Di sini ditulis, jika Jungwon tidak mendengarkan lagu Indonesia, maka ia tidak datang ke Indonesia. Jungwon tidak mendengarkan lagu Indonesia atau mencoba makanan Indonesia. Followersnya akan senang atau Jungwon tidak mencoba makanan Indonesia. Ini mungkin kelihatannya rumit banget. I know, premis-premisnya ini dibolak-balik dan jadinya rumit banget. Tapi kalau kita perhatiin lagi, ini sebenarnya bisa kita putar-putar. Oke, di sini pertama ditulis jika Jungwon tidak mendengarkan lagu Indonesia, maka ia tidak datang ke Indonesia. Kalian ingat gak sih sama ekuivalensi dari jika P maka Q yang ekuivalen sama negasi Q. Jika negasi Q, maka negasi P. Nah, ini menggunakan ekuivalensi yang itu. Jadi kalau misalnya kita mau ubah, kita bisa ubah jadi jika Jungwon datang ke Indonesia, maka ia mendengarkan lagu Indonesia. Nah, di sini kita bisa tulis yang bagian ini adalah P dan yang bagian ini adalah Q. Jadi Jungwon datang ke Indonesia adalah P dan ia mendengarkan lagu Indonesia adalah Q.
Selanjutnya, Jungwon tidak mendengarkan lagu Indonesia atau mencoba makanan Indonesia. Nah, ingat-ingat lagi tadi jika P maka Q, ekuivalen juga dengan negasi P atau Q. Jadi di sini Jungwon tidak mendengarkan lagu Indonesia atau mencoba makanan Indonesia. Berarti bisa kita tulis jika Jungwon mendengarkan lagu Indonesia, maka ia mencoba makanan Indonesia. Nah, di sini Jungwon mendengarkan lagu Indonesia adalah Q dan ia mencoba makanan Indonesia adalah R. Kita bisa tulis ini Q, ini R. Kita lanjut ke premis terakhir, followersnya akan senang atau Jungwon tidak mencoba makanan Indonesia. Nah, karena ini atau, kita bisa balik nih. Jadi, Jungwon tidak mencoba makanan Indonesia atau followersnya akan senang. Kita pakai ekuivalensi yang ini, kita bisa ubah jadi jika Jungwon mencoba makanan Indonesia, maka followersnya akan senang. Nah, di sini Jungwon mencoba makanan Indonesia adalah R, dan followersnya akan senang adalah S. Jadi kita tulis di sini ini R, ini S. Nah, kalau udah begini, kita pakai modus silogisme yang jika P maka Q, jika Q maka R, jika R maka S, kesimpulannya adalah jika P maka S. Jadi kesimpulannya adalah jika Jungwon datang ke Indo, maka followersnya akan senang. Nah, tapi di sini yang ditanya bukan kesimpulan dari pernyataan ini, melainkan negasi dari kesimpulan. Nah, jadi tadi kesimpulannya adalah jika Jungwon datang ke Indonesia, maka followersnya akan senang. Negasinya apa tuh, Kak? Nah, ingat-ingat lagi rumus dari negasi implikasi, yaitu adalah P dan negasi Q. Jadi kita bisa lihat P-nya adalah Jungwon datang ke Indonesia dan negasi Q dan followersnya tidak senang. Berarti kesimpulannya adalah Jungwon datang ke Indonesia dan followersnya tidak senang. Nah, ini kayaknya di opsi jawabannya ada yang salah. Jadi seharusnya adalah Jungwon datang ke Indonesia dan followersnya tidak senang. Jadi mungkin kita bisa ambil yang ini aja. Mungkin di sini kelupaan, tambahin tidak. Jadi Jungwon datang ke Indonesia dan followersnya tidak senang, jawabannya adalah yang C. Oke, segitu dulu untuk materi simpulan logis. Kita udah sampai di penghujung video nih, StudyMates. Aku mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BDI PT Infomedia Nusantara yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. Nah, StudyMates bisa banget pelajarin lagi materi e-book, PPT, dan latihan soal yang dapat diakses pada link di description box video ini. Video bahan pembelajaran ini juga terdapat di playlist YouTube Let's Study. Kalian juga bisa banget mendukung Let's Study dengan berdonasi nih StudyMates. Nominalnya berapapun, boleh 1.000, 2.000, 10.000, atau 50.000. Bebas pokoknya. Donasi ini nantinya akan digunakan untuk pengembangan platform Let's Study
dan ngebantu teman-teman serta adik-adik yang mau belajar UTBK nantinya nih. Selain donasi dalam bentuk uang, StudyMate juga bisa ngebantu kami untuk membagikan platform Let's Study ke teman-teman atau masyarakat di sekitar StudyMate. Serta jangan lupa buat follow akun sosial media Let's Study. Oke, segitu dulu dari aku. Thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.